Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hasna Solihah, NIM 182111230, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, MSI, SHEL, SIBA. Karena sebelumnya saya sudah membaca buku ini, tetapi saat pengambilan video berlangsung, buku sudah saya kembalikan karena meminjam. Akan tetapi tidak perlu khawatir karena saya sudah mencatat hal-hal menarik yang ada di dalamnya. Buku yang saya review adalah buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Penulis buku ini bernama Dr. Ronald Saija, SHMH, diterbitkan The Publish, Sleman, Yogyakarta tahun 2019. Buku ini terdiri dari 116 halaman dan terdapat 9 bab di dalamnya. Nah, di sini saya akan meringkas dan menyampaikan hasil pemahaman saya terkait buku ini per bab. Nah, pada bab pertama ini tentang pengantar hukum perdata internasional. Di dalam buku ini terdapat berbagai istilah terkait hukum perdata internasional dari berbagai ahli. Di antaranya ada pengertian dari Sudargo Gautama, Mokhtar Kusumatmadja, dan Suplen. Nah, yang saya ambil menurut Kusumatmadja mengartikan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintas batas negara. Contoh-contoh dari persoalan HPI sendiri ada masalah perkawinan dan perceraian, jual beli internasional, masalah dui kewarganegaraan, dan adopsi internasional. Pada titik taut dalam HPI terdiri atas 2 jenis, ada titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder nih. Pada titik pertalian primer itu terdapat faktor atau keadaan yang melahirkan hubungan hukum perdata internasional seperti kewarganegaraan, bendera kapal, domisili atau tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, sampai pemilihan hukum penitaran. Pada titik pertalian sekunder sendiri yang merupakan faktor yang menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Selanjutnya, pada bab kedua. Bab kedua ini membahas tentang sejarah hukum perdata internasional. Nah, pada bab ini mengenai sejarah hukum perdata internasional mulai dari awal perkembangan HPI sampai dengan munculnya berbagai teori, seperti teori statuta di Prancis, statuta di Belanda, teori kualifikasi Lex Fori, dan teori kualifikasi Levscourch. Pada bab ketiga, ini membahas tentang renvoi. Renvoi itu adalah penunjukan kembali, yang dimana persoalan renvoi sendiri erat sekali kaitannya dengan masalah kualifikasi dan masalah titik taut, yaitu hukum manakah yang akan berlaku dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional. Nah, pada persoalan semacam ini akan timbul karena menurut kenyataan aneka warna sistem HPI. Oleh karena itu, terjadilah konflik the system in the international price, sehingga tidak ada lagi keseragaman dalam menyelesaikan masalah HPI kepada sistem hukum yang lain. Nah, demikian renvoi akan kembali timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk Lex Fori menuju kembali pada Lex Fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Pada bab keempat itu terkait ketertiban umum dalam sistem hukum berbagai negara, yang dimana dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum interan. Nah, dalam hal ini ketertiban umum internasional itu meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan melindungi dan perlindungan bagi masyarakat. Misalnya mengenai sah tidaknya suatu perjanjian internasional. Nah, sedangkan ketertiban umum interan itu meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan. Pada bab kelima, membahas tentang persoalan pendahuluan. Apa sih yang dimaksud persoalan pendahuluan itu? Yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi makin dijatuhkan atau makin ditetapkan. Nah, selanjutnya bab ke-6. Pada bab ke-6 ini terkait tentang penyeludupan hukum, yang mana terjadi bila mana ada seseorang dan adanya suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya.
Yang ketujuh adalah bab penyesuaian. Nah, pada bab ini, bila mana hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional telah menemukan hukum mana yang harus dipergunakan, seringkali mengalami berbagai kesulitan jika hukum yang harus dipergunakan adalah hukum asing yang isinya tentu sangat berlainan dengan pengertian-pengertian hukum yang ada di dalam Lex Fori itu. Jika hakim harus memakai hukum tersebut, maka ia harus berikhtiar untuk memasukkan hukum asing itu ke dalam pengertian Lex Fori. Dari sini, hakim seolah-olah melakukan perbandingan hukum nih. Kedua terakhir, yaitu bab 8 tentang status personal, yang merupakan kondisi atau suatu keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk pengamanan serta melindungi lembaga-lembaganya. Nah, pada bab terakhir atau bab 9 ini tentang timbal balik dan pembalasan, yang dimana perlakuan secara timbal balik harus dipandang sebagai syarat mutlak yang menjadi dasar untuk tiap-tiap kewajiban dari suatu negara. Tetapi dalam suasana hukum perdata internasional itu sendiri, maka timbal balik ini bukan merupakan suatu syarat mutlak, bahwa di sini hanya bisa diharapkan ada timbal balik, tetapi tidak harus. Tidak perlu pemakaian hukum asing digantungkan daripada syarat bahwa negara asing bersangkutan juga memperlakukan hukum kita secara sama. Kita hanya mengemukakan bahwa pemakaian hukum asing ini boleh dihubungkan dengan sebagaimana sikap daripada negara asing bersangkutan terhadap hukum kita, tetapi hal ini bukan merupakan syarat umum. Segitu runtutan penjelasan bab-bab dari saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan keseluruhan kelebihan buku ini. Itu diantaranya ada bahasa yang digunakan mudah dipahami, pembahasan dan penjelasan runtut atau banyak pendapat para ahli di dalamnya. Di setiap akhir bab itu selalu ada rangkuman yang memudahkan pembaca. Nah, yang keempat ini materinya sangat lengkap untuk dijadikan buku ajar atau referensi. Menurut saya, buku ini sangat saya rekomendasikan bagi yang ingin belajar dasar hukum perdata internasional, karena buku ini bisa dijadikan salah satu referensi. Baik, cukup sekian review buku dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.